A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 10 IPA, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang cukup sedikit ini dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, namun alangkah baiknya sebelum kita belajar agar diberikan kelancaran, kita awali dulu dengan mengucapkan doa. Doa ini kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini sesuai dengan rencana kegiatan belajar, kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengenai dunia tumbuhan. Ya, mengenai dunia tumbuhan. Setelah kita mempelajari apa? Pekan kemarin, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan apa? Tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku ya. Jadi pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Bapak anggap itu sudah kalian pahami ya dengan penegasan-penegasan yang perlu diberikan. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dunia tumbuhan, yaitu tumbuhan apa? Tumbuhan berbiji atau spermatofita. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah bisa hadir di tempat yang menurut Bapak ini tempatnya enakeun ya, tempatnya enakeun, sejuk ya, apalagi datang ke sininya dengan keluarga, dengan anak, dengan istri gitu kan, sambil makan-makan. Kita juga tidak ada salahnya kita hari ini belajar di sini, ya hitung-hitung healing lah untuk bahasa ini ya, hitung-hitung kalian refreshing, karena kita tentu selama ini belajar di rumah PJJ itu membosankan ya. Tentu kalian bisa bersyukur hadir di sini, menikmati suasana di sini, dan juga tentu bisa menikmati ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Karena tumbuhan ini merupakan ciptaan Allah yang memang patut kita syukuri. Ya, bayangkan kalau nggak ada tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, apa yang terjadi pada diri kita coba? Nggak ada oksigen. Terus apa lagi? Selain nggak ada oksigen, panas. Terus apa lagi? Kalau nggak ada tumbuhan, bayangkan. Robi, kalau nggak ada tumbuhan gimana? Hah? Panas. Apalagi? Bisa bernapas. Wah, itu kalian masih banyak sebetulnya. Apalagi coba Wisnu. Kalau nggak ada tumbuhan yang diciptakan oleh Allah, apa yang jadi kita? Tumbuhan itu kan bukan hanya pohon, itu kan padi juga tumbuhan. Kalau nggak ada padi kita apa? Nggak bisa makan. Kalau nggak ada tumbuhan padi, kalau nggak itu padi, kalau nggak ada tumbuhan wortel, bayam, buah-buahan, itu kan berarti kita nggak bisa makan. Itu kan baju juga, itu kalian dari mana sih awalnya? Kapas dari mana? Iya, ya, jadi dengan kita belajar tumbuhan, sebetulnya kita bentuk rasa syukur bahwa kita diberikan karunia tumbuhan dan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita akan belajar tentang dunia tumbuhan lebih lanjut. Dan sekarang Bapak ingin tanya, Sipa, apa yang kamu rasakan ketika berada di lingkungan ini? Hah? Sejuk. Terus apa lagi? Enak gimana? Enakan buat tidur. Dingin. Terus apa lagi? Yang jelas kalian merasakan sesuatu yang positif dari sini ya. Nah, kira-kira tadi di sini itu segar, adem. Kira-kira faktornya apa sih? Beda dengan di rumah mah harudang, di rumah mah mumet. Nah, sih ngebedakan. Faktornya apa? Banyak pepohonan. Terus apa lagi? Banyak pepohonan, banyak tumbuhan. Itu menjadi faktor? Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita datang ke sini akan belajar tentang tumbuhan berbiji, dan salah satunya tadi yang menjadi faktor mengapa di sini segar, mengapa di sini adem, itu adalah karena adanya tumbuhan. Maka dari itu nanti kita akan pelajari berbagai manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan pembelajaran kali ini, ya, tujuan pembelajarannya
nanti kalian akan berkelompok, ya. Kita akan belajar secara berkelompok. Nah, dari kegiatan berkelompok itu Bapak harapkan kalian nanti dapat menyusun serangkaian rencana pengamatan. Jadi nanti kalian berkelompok, susun rencana kegiatan pengamatan tumbuhan berbiji dengan membuat langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah pengamatan, membuat tabel pengamatan, dan juga nanti kalian membuat bagaimana pengumpulan datanya, ya. Nanti akan belajar secara kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bisa dimengerti tujuan pembelajarannya? Bisa. Baik, kalau misalkan bisa, kita akan lanjut ke tahapan belajar berikutnya, yaitu dengan berkelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Langsung berkumpul, merapat, mendekat, ya. Silakan. Nah, silakan Bapak beri lembar kerja yang harus kalian isi. Agak dikasih jarak, ya. Stop, agak dikasih jarak. Dengan naon duduk di ini dua kalau nggak salah. Dua atau satu? Belakang. Nih. Sok, silakan. Ya. Nah, baik. Anak-anakku, kalian sudah berkelompok, ya. Ini kelompok 1. Ini seberapa orang, ya? Ya. Ini kelompok 2. Coba ini siapa namanya? Mirna pindah ke sana tuh. Pindah ke kelompok sana, kelompok Nabila. Supaya opatan tuh nanti. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Ini kelompok 4, kelompok 5. Baik, kalian sudah dibagi kelompok, ya. Berikutnya, Bapak tanya dulu nih. Kalian kan sudah belajar tentang dunia tumbuhan kemarin, yang lumut dan juga yang tumbuhan paku. Tumbuhan itu apa sih bagian yang paling pokok yang bisa diamati? Daun. Yang pertama apa? Daun. Terus apa lagi? Buah. Batang. Terus apa lagi? Buah. Buahnya. Terus apa lagi yang belum? Nah, akar. Ya. Coba menurut Yuni, bagian apa pada tumbuhan yang bisa diamati? Coba. Buah, daun, batang, akar, biji, dan bunga kalau ada. Nah, ingat ya, kalian harus paham bahwa tumbuhan itu memiliki organ yang utama, yaitu 3. Kalau yang tadi disebutkan buah, biji, dan juga bunga, itu organ tambahan. Tapi yang paling pokoknya adalah tumbuhan itu ada 3 organ utamanya, yaitu akar, batang, dan juga daun. Nanti yang itu akan kalian amati. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit, ya. Silahkan kalian buat rencana pengamatan di lembar kerja yang sudah disediakan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan kalian diskusikan atau tanyakan langsung ke Bapak. 10 menit, ya. Komitmen 10 menit, waktunya dimulai dari sekarang. Kan? Enggak, ya cara-caranya gimana kamu pengamatannya tentang kelompok itu? Tentukan dulu, bahkan dan alasan dulu. Setelah itu baru cara kerjanya gimana. Tapi yang sudah kemarin Bapak jelaskan di mana Bapak bilang ubah dulu gimana. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Kalau ada hal yang tidak dipahami, silakan tanyakan ke Bapak. Kenapa dia ada? Baik. Pasti baik sekali. So, silakan ada yang tidak jelas, yang belum dipahami, silakan jangan sungkan untuk ditanyakan. Langsung tanya langsung. Gimana ini?
Bahan itu salah satu tanamannya yang mau diamati. Iya, bahan itu berarti apa yang menjadi objek pengamatannya. Jadi kalian tentukan mau apa yang kiranya bisa diamati di sini atau di lingkungan sekolah. Tumbuhannya 4 saja yang diamati ya. Bahkan tiga 4 saja yang diamati. Mau nangkanya gimana? Bisa mana nangkanya? ayah Nangka ayah ya. Tujuan kelas nih. Nangka. Boleh di sini, boleh di lingkungan sekitar sekolah nanti. Ya yang gampang-gampang aja. Yang ada di sini. Iya tulis mana? Baik anak-anakku, kalian sudah diberi waktu untuk berdiskusi membuat rencana pengamatan terhadap tumbuhan berbiji ya. Dan Bapak lihat tadi sudah semua kelompok hampir sudah menyelesaikan, dan sekarang kita ke tahapan pembelajaran berikutnya, yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan diskusinya atau mempresentasikan rancangan pengamatan yang akan dilakukan. Ya, silakan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan, silakan. Oke, baik, kelompok 1 dulu. Silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang diwakili oleh Maisa. Silakan Maisa, sampaikan hasil rencana pengamatan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahannya, kami akan mengamati pohon jambu, yang kedua pohon nangka, dan yang ketiga ketela pohon atau singkong. Terakhir, pohon pisang. Dan alat yang akan kami gunakan yaitu gunting, pisau atau cutter, dan luk. Langkah-langkah kerja yang akan kami lakukan: pertama, siapkan tanaman yang akan diamati. Yang kedua, lalu siapkan alatnya. Ketiga, setelah semua bahan dan alat siap, lalu lakukanlah pengamatannya dengan mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhannya, lalu catat hasil pengamatan di tabel yang disediakan. Dan terakhir, buatlah laporannya. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat Maisa. Oke, kelompok berikutnya siapa yang akan mewakili? Silakan. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu buat Silpa, Latifa. Silakan dibuka dulu maskernya supaya kedengaran. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan mengidentifikasi tumbuhan. Yang pertama, bahan dan alat yang dibutuhkan. Untuk bahan, yang pertama tumbuhan jambu biji, melinjo, kelapa dan mangga. Alat, luk, pisau, gunting, dan pinset. Cara kerja: yang pertama, carilah tumbuhan yang akan diamati. Kemudian amati daun, batang, akar, bunga, buah, biji dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya, didiskusikan hasil pengamatan dengan teman kelompok, kemudian dituliskan di tabel yang sudah disediakan. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk IPA yang telah mewakili kelompok ini. Di tahapan berikutnya, kalian akan melaksanakan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar kalian atau nanti di lingkungan sekolah, ya, seperti itu. Nah, sekarang dari apa yang kalian sudah rencanakan, apakah ada yang belum dimengerti, ada yang belum dipahami? Sudah paham? Coba, tadi Bapak dengar ada di alat yang digunakan yaitu luk. Ya. Coba, kira-kira bagaimana cara menggunakan luk? Tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Luk. Apa yang dilihat lebih dekat? Kalian nanti kan punya bawa luk. Coba apa yang diamatinya dulu? Hah? Struktur daun. Apa lagi? Struktur batang, bentuk batang. Jadi kalian juga membawa luk, kudu apa fungsinya untuk apa? Ketika mawat, bukan hanya untuk dibawa saja, tapi ketika nanti kalian mengamati, mengidentifikasi dengan luk itu bisa lebih dekat. Misalkan kalian mengamati daun, ini contoh nih.
Ini kan daunnya bentuknya jarum, ya kecil. Namun ditinggali gitu kan kurang tepat, atau misalkan kurang dilihat secara detail. Tapi dengan lut kita bisa lihat struktur lebih dekat itu seperti apa. Kemudian daun-daun yang ada juga, ya kalau kalian amati pinggir-pinggirnya itu tidak sama. Ada yang bergerigi, ada yang halus, bentuk pertulangannya juga ada yang beda-beda. Kemudian si permukaan daun itu ada yang semacam berbulu gitu kan. Nah itu juga harus diamati dengan. Nah baik, sekarang kita sudah ada di sesi terakhir pembelajaran kali ini, di sesi penutup ya. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak canangkan di awal ya, coba Bapak kasih waktu 2 menit, tuliskan refleksinya masing-masing, kemudian nanti ungkapkan apa yang menjadi tambahan pengetahuan atau pemahaman yang kalian dapatkan setelah belajar pada kesempatan hari ini. Silakan. Hikmah dari pembelajaran hari ini adalah saya menjadi mengenal tumbuhan berbiji, lalu memperluas ilmu pengetahuan saya terutama di mapel biologi. Yang ketiga, mengenal klasifikasi spermatopita, dan keempat, badan saya menjadi lebih tegar. Oke baik, tepuk tangan buat Aisyah, terima kasih. Berikutnya silakan Wisnu. Apa yang menjadi refleksi pembelajaran hari ini? Dengan mengikuti pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui cara mengidentifikasi tumbuhan Ya, terus? dan bisa melihat tumbuhan secara langsung. Oke, baik, itu ada lagi? Baik, terima kasih untuk Wisnu. Tepuk tangan untuk Wisnu. Dan terakhir, Revita ya. Silakan Revita. Dengan mengikuti pembelajaran ini, saya menjadi paham tentang ciri-ciri tumbuhan berbiji dan mengetahui struktur tumbuhan berbiji. Baik, itu saja. Baik, tepuk tangan untuk Revita. Baik, anak-anakku kelas 10 MIPA, alhamdulillah serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan. Ingat ya, kalian sudah berhasil menyusun rencana pengamatan, menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan, dan juga menyusun langkah-langkah pengamatan yang akan kalian lakukan. Tahapan berikutnya juga kalian juga sudah menentukan tabel pengamatan yang harus dicantumkan, termasuk apa saja yang harus diamati ya, organ tumbuhan apa yang harus diamati. Berikutnya silakan nanti kalian lakukan kegiatan pengamatan ya di pertemuan berikutnya. Dan Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik ya. Dan untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Tidak ada, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan membaca tasbih majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya pada kesempatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kalian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita sehat dan bisa lebih baik lagi di esok hari. Baik, sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semua.